Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan majelis lagi di kajian kitab Akhsar al-Mukhtasarat, syarahnya Ad-Dalail wal Isyarat. Memang kajian ini adalah kitab fikih Hambali, tapi seperti yang kita lihat nanti, kita banyak fokus kepada dalil, pendalilan, atau pendapat-pendapat yang disebutkan di kitab ini. Bukan berarti akan fanatik kepada mazhab Hambali, tidak. Tapi kita akan lihat mana yang lebih mudah untuk dipraktekkan terutama, dan paling mendekati kepada dalil yang kuat menurut yang kita yakini. Tentunya seperti itu. Dan saya juga ngisi mazhab Syafi'i kan ya, di masjid itu tentang mazhab Syafi'i. Intinya maksud saya membahas kitab-kitab seperti ini bukan berarti mengajak kepada fanatisme mazhab, bahwa semua yang disebutkan di dalam mazhab ini pasti benar. Enggak semuanya gitu. Jadi gini, problem masalah fanatik mazhab ini masalah yang penting untuk dibahas. Saya tanya sekarang, apakah kebenaran itu terkurung pada salah satu mazhab? Gimana menurut antum? Saya ada 4 mazhabnya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini 4 mazhab yang dikenal sekarang. Walaupun ada mazhab-mazhab lain, tapi banyakan sudah punah mazhabnya ya. Nah, 4 mazhab ini, apakah kebenaran terkurung di salah satu mazhab atau tersebar di 4 mazhab ini? Tersebar. Jadi pasti antara dua hal. Nah, ketika kita fanatik kepada salah satu mazhab, maka yang terjadi seakan-akan kita mengurung kebenaran di dalam satu mazhab itu saja. Berarti tidak ada kebenaran di mazhab lain. Nah, ini yang jadi problem dan masalah. Makanya kita tidak fanatik kepada sebuah mazhab, tetapi mazhab kita pelajari sebagai sebuah metodologi pembelajaran. Kita belajar metodologi mereka, mengambil kesimpulan dalil. Nanti kita lihat, mungkin walaupun tidak terlalu banyak, karena kitab ini kitab yang tipis sebenarnya. Akhsarul Mukhtasarat itu artinya adalah apa? Apa mukhtasar? Ringkasan. Dan akhsar pakai bentuk sighah tafdil, isim tafdil. Paling ringkas dari ringkasan. Jadi ini ringkasan paling ringkas, paling pendek. Kitab paling tipis di dalam fikih Hambali, untuk yang mencakup seluruh bab pembahasan fikih. Nah, kita lanjutkan kepada pembahasan kemarin far'un ya. Cabang. Jadi apa bedanya masalah dengan fara'? Mungkin nanti bingung. Ini kan di sini ada masalah kemarin ya, mas'alatun, dan kadang ada far'un. Jadi kalau masalah ini semacam sebuah topik baru, semacam kayak gitu ya. Ada topik tambahan, masalah. Nah, kayak gitu. Yang berkaitan dengannya. Tapi kalau fara' ini cabang entah dari permasalahan yang disebut atau dari fasal pembahasannya tadi. Nanti ada cabangnya. Misal contoh di sini yang akan kita bahas fara'nya adalah al-qaul. Ucapan yang dia itu dikatakan wakafnya sah. Kapan dikatakan sah? Ucapannya seperti apa? Nah, ini kan pembahasan cabang karena sudah dibahas sebelumnya bahwa wakaf itu sah dengan ucapan atau perbuatan. Nah, ucapan ini salah satu cabangnya dibahas lebih detail, lebih rinci. Gitu ya, maksudnya ya. Saya ulangi lagi, jadi ada pembahasan yang global di awal. Ketika masuk far'un, berarti mau merinci salah satu pembahasan dari yang global tadi, ada diambil. Di dalam ucapan tadi ada qaul. Nah, qaulnya ini yang mau dirinci lebih dalam. Apa maksudnya qaul ini? Wah, silakan dibaca Mas Iqbal. Far'un wal qawlu alladhi yasihhu bihi waqfu ala qismaini. Al-awwalu sharihuhu ay sarihul qawli
sarihul qawli thalathatu alfadhin wahiyya waqaftu habbastu wasabbaltu. Ya. Cabang pembahasan di sini ucapan yang wakaf itu menjadi sah karenanya. Maksudnya kapan wakaf dikatakan sah? Apabila dengan ucapan. Ucapan seperti apa? Ada dua bagian. Bagian pertama tadi bahas sorihul qawli. Ucapan yang tegas, tidak mengandung multitafsir. Tafsirannya cuma satu, itu arti sorih. Dan dalil-dalil dalam syariat kita juga demikian. Ada dalil yang sorih tegas dan ada dalil yang tidak sorih. Contoh dalil yang sorih apa misalnya? Contoh dalil yang sorih. Misal contoh aja ya. Rasul melarang sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang kencing di air yang tidak bergerak. Airnya tetap di situ. Air yang tergenang. Ini sorih atau tidak? Sorih. Apakah masih multitafsir? Enggak multitafsir. Apakah masih bisa ditafsirkan? Oh mungkin airnya begini. Enggak. Karena dia tegas. Kalau wujudnya seperti itu, maka dia terlarang. Nah, ketika yang dia itu multitafsir, pembahasannya lain. Apa contohnya yang multitafsir? Misalnya apa ya? Misalnya yang multitafsir, contoh yang multitafsir ya, yang paling banyak di Al-Quran ya. Contoh aja yang paling sederhana, salah satu quru. Wanita itu ketika ditalak, dia itu masa iddahnya, masa boleh menikah laginya berapa lama? 3 kali qara. Nah, kata qara ini multitafsir. Qara bisa berarti masa haidnya, qara bisa berarti masa sucinya. Itu ada dua penafsiran. Ini masih multitafsir kata qara. Nah, ini contoh ya, salah satu contoh multitafsir. Nah, biar nggak kepanjangan kita langsung lanjut lagi. Di sini kemudian disebutkan apa saja yang sharih dalam mazhab Hambali, ada 3 lafadz. Lafadz pertama apa? Waqaftu, aku mewakafkan. Lafadz yang kedua habbastu, aku tahan. Sabbaltu, aku salurkan untuk umum ya. Salurkan untuk umum ini sabbala. Memberikan manfaatnya untuk umum. Ini 3 lafadz yang dia itu ucapannya tegas. Kalau orang mengucapkan ini, maka sudah sah wakafnya. Sah maksudnya wis berlaku, itu jadikan wakaf. Lanjut, faman ata bisighatin minhu sara waqfan min ghairin dimami amrin zaidin. Diharokat ya kalau misalnya bingung. Kalau bingung semua ya harokat kafe. Apa? Nanti lama-lama bisa. Enggak masalah. Karena misal saya belajar bahasa Arabnya masih kurang misalnya, jarang banget. Enggak apa-apa, nanti lama-lama terbiasa ya Mas ya. Nanti misalnya min, lama-lama ketemu min ya itu bacanya min terus, enggak mungkin yang lain kan misalnya. Oh enggak. Ala misalnya. Ya sudah, ala bacanya ala kayak gitu. Ada bacaan-bacaan yang memang dia berubah-ubah namanya mu'rab, dan ada bacaan yang tetap namanya mabni. Kertasnya sudah. Kasih tahu halamannya. Barusan dibaca Mas Dika, faman ata, barang siapa yang mendatangkan atau mengucapkan maksudnya ya dengan sigha. Sigha itu bentuk ucapan. Sigha itu artinya bentuk kata. Bentuk kata apa? Yang tadi disebutkan dari kata waqafa, habbasa, sabbala, ini dalam bahasa Arab maksudnya akar katanya. Walaupun dalam bentuk fi'il mudhari', fi'il yang lain-lain, atau dalam bentuk masdar, dalam bentuk kata-kata bahasa Arab sigha yang lain enggak masalah. Yang penting akar katanya ini. Itu maksudnya bisighatin minhu, dengan apapun bentuk kata yang berasal dari akar kata tadi. Waqafa, habbasa, dan sabbala. Ini dalam bahasa Arab. Cuman kalau dipraktekkan di bahasa kita, di bahasa Indonesia sudah jarang ya. Makanya yang paling relate dengan kita bukan yang ini, nanti ada dibahas tentang uruf ya, tapi nggak apa-apa, kita ngaji kitabnya ini nggak terlalu relate buat orang Indonesia, nggak masalah. Sara waqfan, menjadi wakaf. Min ghairin dimami amrin zaid, tanpa butuh
indimam. Apa indimam? Ditambahkan perkara tambahan. Maksudnya gini, ucapan yang sorry itu nggak perlu tambahan kata yang menambah penafsiran, nggak perlu. Sorry jelas. Ini nanti mirip dengan masalah talak sebut situ. Kalau talak itu sudah sorry, talak itu kan terbagi dua. Ada talak yang tegas sorry dan ada yang kinayah, kiasan atau multitafsir. Kalau dia talaknya itu sorry tegas, ya nggak perlu tambahan kata-kata lain, sudah jatuh talak. Tapi kalau talaknya itu multitafsir, butuh tambahan kata-kata lain yang dia mengarah ke sana. Kelihatan nanti, ini beneran dia mau talak atau enggak sih, kelihatan dari kata-kata tambahan. Nah ini, min ghairin dimamin amrin zaidin, tanpa ada tambahan kata-kata lain, itu menunjukkan bahwa sekedar ucapan salah satu dari 3 lafaz tadi sudah terjadi wakaf. Terus dibaca dikit-dikit aja nih ya. Li'anna al-fadha jadinya. Thabata laha hukmu yufhamu yufhamul waqfu minha indal itlaqin wan dhamma iya wan dhamma ila dzalika syar'u asy-syar'u kama taqaddama fi hadits ibni Umar radhiyallahu anhuma. Oke, cukup. Karena lafat-lafat ini apa saja 3 lafat tadi ya, telah tetap padanya hukum penggunaannya di antara manusia. Maksudnya orang Arab di masa itu menggunakan 3 lafat ini untuk wakaf. Yufhamul waqfu minha indal itlaq, dipahami wakaf dari situ secara mutlak. Secara mutlak itu lawan dari muqayyad. Muqayyad itu diikat dengan sifat, ditambahi kata-kata tambahan. Sedangkan ini tidak perlu tambahan kata-kata, sudah cukup. Misal dia bilang, saya tahan tanah ini untuk pesantren, berarti maksudnya wakaf. Saya salurkan bangunan ini untuk masjid, berarti maksudnya wakaf. Apalagi saya wakafkan, lebih tegas lagi. Itu maksud dari secara lafadz di sini. Indal itlaq. Itlaq itu tanpa ada tambahan kata-kata, mutlak, dilepas gitu aja ya. Contoh ya, contoh antum supaya paham kata mutlak. Itlaq itu maksudnya mutlak. Fahami kata mutlak dari sini. Dari contoh air. Ada namanya al-ma'ul mutlak, air yang mutlak. Apa maksudnya air yang mutlak? Apa maksudnya air yang mutlak? Air yang suci. Jadi ketika memahami, oke, berarti tadi saya sudah bilang ya, ada sifat mutlak, ada muqayyad. Mutlak ini dilepas, bebas. Muqayyad ini diikat dengan sifat. Kalau sekarang saya bilang air kopi, mutlak atau muqayyad? Muqayyad, diikat dengan sifat. Air hujan, gimana? Mutlak atau muqayyad? Hah? Sifat hujan, enggak ya? Airnya tetap sama. Air hujan, air sungai, air sumur, airnya sama atau tidak? Sama semua. Tapi ketika saya bilang air sabun, mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Air kelapa, mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Air yang mutlak itu air yang ya air, enggak diikat dengan sifat apapun. Walaupun dia misalnya kita sebut air hujan, air sungai, air sumur, itu menunjukkan tempat. Dia bukan sifatnya. Dia bukan sesuatu yang menjadi pengikatnya. Yang mengikat dia apa? Sifatnya. Ini cara memahami sesuatu itu mutlak atau bukan mutlak. Karena kata mutlak ini di bahasa Indonesia tidak jelas. Mutlak itu artinya mencakup semua, mutlak pokoknya. Ya kan ya? Di bahasa Indonesia. Enggak, kalau dalam bahasa Arab bukan itu. Arti itlak itu, mutlak itu artinya adalah tidak diikat dengan sifat tertentu. Jadi kalau misalnya mau dibilang air apa yang sah untuk bersuci,
Air apa? Air mutlak. Air mutlak apa artinya? Air yang sama seperti zat yang Allah ciptakan seperti itu. Ya, air yang kayak gitu. Paham ya? Ketika sifat zatnya yang berubah dari bagaimana Allah ciptakan air, berarti apa? Bukan mutlak lagi. Makanya dia dinisbatkan air kelapa, air kopi, air sabun. Kita wudhu pakai air sabun, nggak bisa. Nggak jadi suci, nggak sah wudhunya. Jelas sampai sini ya? Baik, itu maksudnya di sini yufhamul waqfu minha indal itlaq. Wakaf dipahami dari situ secara mutlak, tidak diikat dengan kata-kata lain, wis langsung wakaf. Wan dhamma ila dzalika syar'u. Dan ini tadi secara bahasa, bahasa ya. Dan syariat ini indhamma ila dzalik, yang ikut ke sini secara syariat. Jadi ada sesuatu yang definisinya secara bahasa, kemudian sama syariat diikuti juga. Sama secara syariat, bahasa sama secara syariat. Tapi ada yang beda, contohnya apa? Salat. Salat secara bahasa artinya apa? Pray kalau bahasa Inggris, doa. Tapi salat secara syariat, apakah cuma doa? Enggak. Beda atau tidak antara bahasa dengan syariat? Beda. Dan ini kejadian banyak di dalam syariat kita. Tapi ada juga yang dalam syariat yang secara bahasa sudah dibenarkan, terus di syariat disamakan. Contohnya seperti ini tadi, barusan ya. Yufhamul waqfu minha indal itlaq wan dhamma ila dzalika syara'. Dipakai sama orang-orang Arab biasa. Secara bahasa dipakai, secara uruf dipakai, akhirnya syariat ikut. Dan kaidah yang paling umum ini ya, apapun yang dilepas oleh syariat, dijadikan mutlak oleh syariat, maka dikembalikan kepada kebiasaan manusia, uruf. Contoh, dalam Al-Quran disebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berinteraksilah kamu dengan istrimu dengan cara yang ma'ruf. Dijelaskan nggak cara yang ma'ruf? Nggak disebutkan di dalam Al-Quran. Gimana caranya? Dijelaskan nggak antum disuruh nafkahi istri berapa juta rupiah per bulan? Nggak ada. Ada nggak antum disebut harus menafkahi istri, rumahnya harus beli bukan kontrak? Nggak ada. Nggak ada penjelasan antum harus istri dikasih 3 pasang baju. Nggak ada penjelasan berapa baju, berapa uang, nggak ada di dalam syariat. Kenapa seperti itu? Apapun yang dilepaskan oleh syariat, maka dikembalikan kepada urf, kebiasaan manusia. Nah, aku kalau jelaskan seperti ini, aslinya aku kalau jelaskan seperti ini. Pas aku jelaskan seperti ini di masjid, bubar. Karena di sana banyak masyarakat awam. Kalau aku jelaskan cepat kayak gini, banyak antum kalau lihat di rekaman-rekaman atau aku ngisi kajian, mesti aku pelan-pelan kan? Pelan-pelan, tak ulang lagi, tak pakai bahasa yang lebih mudah. Bahasa seperti kayak ini, gak bisa. Makanya ini yang membedakan, aku bilang, grupnya diubah, grup WA. Grup WA dijuduli ngaji kitab tenan nih, tenanan, tapi masih kurang tenanannya ini. Kalau yang sudah tenanan itu bukan monolog, bukan aku yang ngomong tok, tapi debat antara murid sama gurunya, diskusi. Itu sudah tenan kuadrat itu ya. Kapan-kapan kayak gitu. Jadi santri-santri yang mahbarah nanti kitab, debat, diskusi, itu baru beneran. Jadi kita belum sampai di sana. Kama taqaddama fi hadits Ibnu Umar, sebagaimana datang tadi dalam hadisnya Ibnu Umar. Maksudnya gimana? Ada yang bisa memahami enggak? Kenapa kok maksudnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar? Kenapa? Coba antum pahami. Maksudnya gimana? Hubungan antara makna wakaf secara bahasa dengan ucapan wakaf secara bahasa, bahwa syariat ikut ucapan bahasa. Syariat tidak membuat istilah baru. Saya ulang lagi ya. Tadi, sholat secara bahasa artinya apa? Doa. Sholat secara syariat apakah doa? Enggak cukup doa. Ada selain doa. Ada gerakannya, ada bacaan, ada dari takbir sampai salam. Oke. Definisi sholat ini apakah lebih luas dari makna bahasa atau lebih sempit? Ya mungkin bisa dibilang lebih luas atau lebih sempit. Tapi beda ya. Beda. Oke. Yang barusan di sini, antum lihat enggak? Apa hubungannya dengan ucapan hadis Ibnu Umar tadi? Antum cari hubungannya, apa maksudnya? Karena yang tadi ana bilang, syariat itu biasanya membikin istilah baru.
Contoh zakat, secara bahasa artinya tumbuh, suci, pembersihan, itu zakat ya. Tapi arti zakat syariat beda kan? Beda. Jadi syariat membuat istilah baru di atas zakat. Sama juga kalau sedekah. Sedekah secara bahasa dan secara syariat sama ternyata. Orang Arab kenal sedekah. Terus dibikin sama berarti. Oh iya. Birrul walidain secara bahasa dan secara syariat sama, tidak dibedakan. Nah, yang di sini barusan istilah wakaf dibikin sama antara ucapan bahasa dengan ucapan syariat. Hubungannya dengan hadis Ibnu Umar. Coba antum lihat di mana? Nemu enggak? Ini memancing kejelian antum melihat maksud dari pengarang, bukan hanya maksud dari pengarang, tapi antum memahami dalilnya. Kalau antum bisa memahami seperti ini, yang saya pancing di sini antum kita bukan sekedar bahas wakafnya ya. Kalau bahas wakafnya, ana bagikan ke antum versi terjemahan, kita bahas 1 jam selesai. Tapi ana mengajari antum bagaimana cara menelusuri ininya, cara belajarnya itu yang ana belajar. Ana ajak antum. Cara belajarnya, cara memahami teksnya. Coba, ketemu enggak? Coba lihat lafadznya Rasul SAW saat mengatakan kepada Umar, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Coba dipahami di situ. Di dalam ucapannya Rasul di situ tadi, ada lafadz wakaf atau enggak? Hah? Ada lafadz wakaf atau enggak? Enggak ada kan ya? Lafadz wakafnya ya wakaf enggak ada. Adanya lafadz apa di situ? Habasta. Habasta aslaha. Ini lafadz habasta ini termasuk jenis lafadz yang 3 tadi. Waqaftu, habbastu, sabbaltu. Paham ya di sini ya? Berarti di sini apa yang terjadi? Rasulullah menggunakan istilah bahasa Arab sebagai istilah syariat. Saya ulangi lagi ya. Rasulullah menggunakan lafadz yang dipahami orang Arab secara bahasa Arab sebagai istilah syariat. Habasta aslaha. Paham ya? Bahkan di sini kita lihat ucapan Rasul di sini menjadi sebuah definisi untuk wakaf. Wakaf itu asetnya ditahan, manfaatnya dialurkan. Lanjut ya. Siapa sekarang? Lari. Fasorat. Qala al-mu'allif rahimahullah, betul. Didoakan dulu ya. Terus. Fasorat hadhil alfadhu. Hadhil alfadhu. Jadi fa'ilnya ya. Badal untuk hadhihi. Terus fiha fil waqfi kalafdhi talaqi mudhaf ilaih. Iya, kalafdhi at-talaqi fit tatliqi. Entar lagi baca lagi, saya stop dulu. Maka lafadz-lafadz ini dalam masalah wakaf seperti lafadz apa? Seperti lafadz apa? Seperti lafadz talak. Pembahasan lafadz wakaf sama dengan lafadz talak. Apa lafadz talak? Lafadz talak dibagi 2. Apa? Sharih dan kinayah. Tegas dan multitafsir. Itu pertama. Kedua, lafadz talak itu apa? Di sini dikembalikan kepada ucapan orang Arab. Nanti kalau kita belajar tentang talak, itu juga ada lafadz-lafadznya yang semuanya itu adalah lafadz yang diucapkan orang Arab secara adat istiadat masyarakat, lalu dibenarkan oleh syariat. Jadi syariat tidak menambah istilah baru. Oh, kalau mau wakaf pakai istilah ini, enggak ada. Tapi yang sudah berlaku di masyarakat ditetapkan. Gitu ya. Terus wathani dibaca. Kinayatuhu ay al-waqfi berarti di situ karena jadi mudhaf ilaih untuk kinayah. Ay kinayatul waqfi. Terus salasatun aidan wa hiya wa haramtu wa abadtu lam yathbut laha urfun lugawiyyun wala syar'iyyun wali adami khulusi kulli lafdhin anil ishtiraki. Baik, yang kedua, jenis ucapan yang kedua apa ini? Kinayah. Kinayah itu artinya kiasan, multitafsir.
dia punya dua arti atau bahkan lebih. Bercabang maknanya ya. Kalau sorih itu tidak bercabang, maknanya satu, wis itu, nggak bisa ditafsir lagi. Itu sorih. Dalam talak juga ada lafadz-lafadz yang seperti itu. Misalnya dia mengucapkan cerai. Kalau cerai, jatuh apa enggak talaknya? Kata cerai, jatuh talaknya. Kalau dia bilang pulang, multitafsir, pulang bisa bermakna cerai, bisa bermakna bukan cerai. Itu maksudnya kinayah. Sama juga di dalam masalah wakaf, dia ucapan tersebut terbagi dua. Dalam wakaf yang kinayah ada 3. Ini sebagai contoh ya. Yang kinayah ada 3. Tasaddaqtu, aku sedekahkan. Haramtu, aku haramkan. Abadtu, aku abadikan. Kenapa kok ini termasuk kinayah? Karena tidak ada urf. Urf itu yang dikenal masyarakat secara bahasa ataupun syariat yang menjadi bukti. Lam yathbut laha fihi, di dalam hal ini. Laha di sini ha kembali ke mana? 3 alfaz. 3 lafaz tadi. Tasaddaqtu, haramtu, abadtu. Fihi, di dalam terjadinya wakaf ini, fil waqfi mungkin ya, ini maksud, urfun lughawiyyun wala syar'iyyun. Tidak ada istilah bahasa Arab ataupun syariat yang punya bukti tentang ini. Lam yathbut, tidak ada. Tidak ada dalil lah bisa disebut ya, nggak punya dalil. Wali adami khulusi, karena setiap lafaz ini tidak, adam itu tidak ya. Khulus, apa khulus? Lepas, bersih. Tidak lepas dari apa? Anil ishtirak. Apa ishtirak? Apa ishtirak? Syarikat, apa syarikat? Bercabang. Ishtirak itu punya makna lebih dari 1. Ishtirak itu ngikut. Syarikat, perserikatan, ya. Syarikah, syirkah, ada yang bilang syirkah, ada yang bilang syarikah. Itu artinya berserikat. Syirik, berbuat syirik, itu kan lebih dari 1. Sama juga di sini, dia tidak lepas dari makna yang lebih dari 1. Selalu maknanya lebih dari 1. Contoh, kita lihat contohnya ya. Monggo dibaca siapa ini? Kurniawan. Fa inna shadaqata ta'malu bizakati wa hiya zahiratun bi shadaqatin tatawwu'i wat tahrimu, bisa wat tahrima, bisa wat tahrimu. Wat tahrima enggak apa-apa. Terus karena fa inna tadi ya, kembali ataf ke as-shadaqah. Bisa wat sarihun fi dhihari wa ta'bida yusta'malu yuradu ta'biduhu min waqfin wa ghairihi. Nah, pertama di situ fa inna shadaqata, karena sedekah. Tadi ada lafaz sedekah. Yang mana lafaz sedekah? Tasaddaqtu. Lafaz sedekah. Tusta'malu fi zakah, bisa dipakai untuk apa? Maknanya zakat. Sedekah di Al-Qur'an itu innamas shadaqatu 'alal fuqara. Nah, innamas shadaqatu lil fuqara ya, lil fuqara. Sedekah yang disebut di Al-Qur'an itu adalah zakat. Enggak apa-apa ya? Sedekah yang disebut di Al-Qur'an itu adalah zakat. Jadi sedekah maknanya belum tentu wakaf, bisa zakat. Ini lagi-lagi saya bilang ini bedanya open donasi dengan open wakaf, ini beda banget. Dan gak main-main. Dan banyak pengurus yayasan tidak bisa membedakan ini. Wes pokoknya ada uang donasi masuk semuanya, yang penting kita pakai. Gak kayak gitu. Karena beda hukumnya antara wakaf dengan sedekah. Antum lihat di sini, sedekah dibedakan dengan wakaf. Wahiyya zahiratun, dan dia apa? Tampak. Dalam sedekah tatawwu, apa tatawwu? Tatawwu itu sesuatu yang dijadikan tambahan, volunteer apa ya? Relawan, kayak relawan ya.
Bukan relawan, tapi di sini berarti sedekah biasanya, infak gitu ya, sedekah biasa. Jadi sedekah itu terbagi dua, ada as-sadaqah al-wajibah. Sedekah yang wajib, apa sedekah yang wajib? Zakat. Ada as-sadaqatu an-nafilah. Sedekah yang sunnah apa? Sedekah biasa yang kita kenal sedekah itu. Nah, kalau sedekah jariah masuk mana? Sedekah jariah masuk sedekah wajibah atau masuk sedekah nafilah? Yang mana? Jawab antum salah semua. Sedekah jariah itu harusnya masuk wakaf. Karena kata jariah apa artinya? Sabilah mengalir. Dan dia masuk apa di sini? Masuk lafadz mana? Sorry atau kinayah? Seharusnya masuk sorry, seharusnya ya. Karena maknanya mengalirkan. Dan itu antum lihat di pembahasan-pembahasan tentang masalah wakaf, sedekah jariah itu mesti masuk wakaf. Contoh-contohnya yang disebutkan dalil-dalilnya, tidak terputus semua amalan seorang anak Adam kecuali 3 perkara yang disebut itu. Sedekatin jariah itu adalah dalil wakaf. Dalilnya wakaf. Jadi termasuk hal yang perlu dikritisi, kotak-kotak amal yang ditulis di situ sedekah jariah, tapi ternyata misalnya dialirkan untuk selain itu, walaupun nanti ya perinciannya nanti kita bahaslah perinciannya. Tapi supaya tidak bermudah-mudahan dan harusnya dipisah. Sebagian masjid bagus dia pisah, ada kotak untuk operasional sendiri, kotak untuk pembangunan sendiri, kotak. Nah, itu lebih baik supaya masyarakat bisa khawatir gini, khawatir masyarakat awam itu niatnya kan, oh ini aku buat pembangunan masjid, ternyata uangnya nggak dipakai buat bangun masjid. Kasihan. Kasihannya apa? Kalau nanti uangnya ternyata dipakai operasional itu mengalir terus apa terputus? Terputus. Itu loh dampaknya itu loh, sampai ke sana. Dia niatnya, oh ini gawe bapakku biar mengalir, ternyata uangnya dipakai terputus. Masalah kan? Masalah. Baik, lanjut ya. Saya sampai 40 menit, tinggal menit lagi. Saya enggak tahu dulu Pak Iqbal kan kerja di yayasan juga sama siapa? Albani juga ya? Di yayasan yang tapi bukan donasi itu, bukan ngurusin donasi. Oh. Ada pembahasan rinci seperti ini atau baru sekarang? Kalau di tempat anak pribadi baru sekarang. Baru sekarang ada dirinciin. Secara umum aja. Iya, kalau mungkin secara wis pokoknya orang niat baik terus kita pokoknya orang niat baik kita juga wis niatnya juga baik. Nah, terkadang niat baik itu nggak cukup. Harus amal yang baik juga. Kalau cuma sama-sama niat baik, orang sedekah pun ya baik. Tapi itu tadi, orangnya niatnya aku pengen sedekahnya mengalir terus. Katanya Pak Ustadz ini mengalir terus. Ternyata uangnya dipakai buat operasional yang langsung terputus. Masalah. Masuk masalah lagi banyak ini ya. Wakaf Quran, mushaf. Mohon maaf, wakaf Quran, mushaf. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Banyak itu bukan masalah secara teori ya, masalah secara praktek. Banyak di wakaf Quran itu masalahnya adalah murni bisnis. Murni bisnis. Itu satu pertama. Yang kedua, di tempat-tempat yang diberikan wakaf itu tadi, akhirnya juga nggak dipakai. Kasihan orang yang sudah wakaf, ya memang pasti dapat pahala, pasti. Tapi apakah pahalanya terus mengalir seperti yang diharapkan bahwa dia setiap baca Quran? Kan harapannya tiap dibaca, dia dapat aliran pahala. Kenyataannya apa? Benar seperti itu? Kenyataannya enggak. Aku bicara nyata. Wakaf mushaf yang ada di Masjidil Haram banyak. Masjidil Haram itu mushaf banyak. Dan setiap pembimbing umroh atau mutawif selalu mempromosikan, ayo yang mau wakaf Quran, bayangkan Bapak Ibu, nanti mushafnya dibaca di Masjidil Haram, dibaca jutaan orang. Murni bisnis nyari untung. Ana bilang tegas ini. Murni bisnis. Semua itu yang mempromosikan itu dapat keuntungan. Si mutawifnya, si pembimbing umrohnya. Aku bukan bicara halal haram ya. Kalau halal haram, halal itu boleh dia ngambil keuntungan dari penyaluran wakaf itu boleh. Tapi etikanya seperti apa itu? Masalah. Lanjut lagi ya, di sini terakhir ini. Terus wat tahrim sharihun fi dzihar. Apa lafaz tahrim situ? Aku haramkan, haram tu. Maksudnya aku haramkan di sini, aku haramkan dia untuk dihibahkan, dihadiahkan, dijual, diwariskan, enggak boleh. Ahli warisku gak boleh otek-otek ini. Dan gitu misalnya.
Ya kayak gitu, misal contoh, ini contoh saya pribadi misalnya, ini buat antum, motivasi buat antum juga. Kitab-kitab anak ini niatnya akan anak wakafkan. Anak niatkan wakaf untuk pesantren ini. Anak nanti kalau misalnya anak meninggal, enggak boleh ahli waris anak mau ngambilin kitab ini. Ini kitab ini lumayan ya harganya ya. Atau kalau itu yang merah doang gitu, satu deret itu dijual 5 juta lebih. Gede. Ini tanya siapa yang beli ini? Siapa? Dika. Yang 45 jilid berapa kemarin harganya itu? 4 jutaan. 4 jutaan. Loh, gede deh biaya. Apalagi kitabnya antum dikumpulin. Itu makanya di zaman dulu para ulama ada yang ahli warisnya. Kalau nggak salah Ibnul Qayyim. Ahli warisnya itu hidup dari jualan kitab-kitabnya Ibnul Qayyim. Saking banyaknya kitab-kitab Ibnul Qayyim, mereka bisa hidup dengan uang jualan kitabnya. Kan eman ya, sayang banget. Tapi ya sudah, namanya dijadikan harta waris. Tapi beda ketika diwakafkan. Misalnya, anak wakafkan untuk pondok ini, sudah. Gak boleh disentuh-sentuh ahli waris sama sekali. Gitu. Nah, ini kita pengen kita motivasi para pengurus yayasan punya semangat untuk wakaf. Jangan cuman motivasi orang biar wakaf, dirinya sendiri yang mau manfaatin. Jadi masalah. Terus ya lagi ya. Terus ini apa? Wattabidu. Ya, ini juga tadi Ana lihat ada pondok. Dia tulisannya Open Donasi Ambulans, Eman. Kalau dia judulnya Open Donasi, kalau ambulans itu bisa pakai open, sebut aja wakaf. Gak masalah, wakaf malah lebih aman daripada donasi. Lebih aman dia jadi wakaf aja daripada open donasi. Lanjut ya. Wa ta'bidu yusta'malu fi kulli ma yuradu ta'biduhu min waqfin wa ghairihi. Ta'bid yang mana ta'bid tadi? Abadtu, aku abadikan. Maksudnya aku abadikan tanah ini untuk kayak gitu ya. Seperti ini juga kalau tadi tahrim, maaf, yang tahrim aku haramkan ini lafadz yang sharih untuk zihar. Zihar itu seseorang menyebut kepada istrinya dia seperti punggung ibunya. Ini ucapan orang Arab, di Indonesia udah nggak ada. Maksudnya dia tidak terang-terangan mentalak, iya. Dia hanya menyebut dia itu mahram seperti ibunya, nggak boleh nikah, gitu ya. Ya ini kiasan dari talak. Salah satu bentuk talak adalah zihar, tapi hukumnya punya hukum sendiri di dalam syariat kita. Nah, tahrim itu sharih dalam masalah zihar, bukan dalam masalah wakaf. Jadi ini termasuk jenis lafadz kinayah, bukan lafadz sharih. Wa ta'bid, adapun ta'bid, mengabadikan sesuatu, dia digunakan untuk yang diinginkan pengabadiannya tidak khusus untuk wakaf umum, bisa apapun. Selain wakaf juga bisa dikatakan aku abadikan ini, nggak khusus untuk wakaf, begitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini waqtara Ibnu Utsaimin, sebenarnya kurang satu ini. Boleh dilanjut dikit lagi, siapa terakhir? Pak Iqbal sekarang ya. Waqtara ini soalnya masih nyambung, far'un ini pembahasan baru ya. Waqtara Ibnu Utsaimin anna jami'a siyaghil uqudil qawliyati yurja'u fiha ila al-'urf faqad yakunu hadzal lafdhu sarihan inda qaumin wa kinayatan, karena jadi itu ya khabar yakun tadi, inda akharina. Waqad. Oke, cukup di situ dulu. Dan Ibnu Utsaimin memilih, ini beliau memilih ya, kata yang ini lebih enak dipakai. Jadi ini buat kita semua juga dalam berpendapat fikih, lebih hindari kata-kata ini yang rojih. Ini yang rojih menurut saya. Apalagi bilang menurut saya, siapa Anda gitu. Jangan bilang menurut saya. Jangan bilang rojih. Rojih itu berat ucapannya ya. Kalau bilang rojih, ini lebih kuat. Karena makomnya bukan orang yang ijtihad kita. Maka yang lebih aman adalah saya milih ini. Ikhtara itu milih. Misal ketika ada perbedaan pendapat, saya milih bahwa najisnya babi cukup dicuci 1 kali. Itu pilihan. Saya milih ini. Gitu. Saya milih yang ini. Nggak masalah dengan kata-kata seperti ini. Dan orang tidak terkurung dengan satu mazhab tertentu. Dan tidak mungkin, ulang lagi ya,
tidak mungkin, atau bahkan bisa mungkin ya, masih mungkin, tapi praktek di masyarakat itu sangat sulit untuk mempraktekkan satu madhab saja. Itu sangat sulit. Saking sulitnya apa? Kitab-kitab madhab semua ini yang antum lihat, mau fikih Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, mereka itu sering menyelisihi pendapat yang mu'tamad di dalam madhabnya. Jadi di dalam madhab ada internal madhab, itu ada perselisihan madhab, itu pun mereka masih menyelisihi pendapat resmi madhabnya. Imam Nawawi, Ibnu Hajar, siapapun, ulama-ulama besar di madhab Syafi'i, mereka setiap orang menyelisihi pendapat resminya. Bahkan Imam Syafi'inya sendiri, di dalam qaul qadimnya ada 20 diambil dibanding qaul jadid. Qaul jadid pendapat yang barunya. Lebih dipilih pendapat lamanya, yang dianggap sebagai mu'tamad, yang di pendapat resmi madhab, bukan pendapat, harusnya kan pendapat barunya semua. Ini menunjukkan bahwa secara praktek orang mengamalkan satu pendapat resmi di dalam madhab itu sangat langka, nggak ada. Contoh dalam madhab Syafi'i, mau praktekkan praktek madhab Syafi'i beneran, safar, antum baru boleh mengambil rukhsah safar kalau antum sudah berangkat, dan itu sebelum fajar. Jadi kalau antum safar setelah fajar, tidak boleh ngambil rukhsah safar. Antum baru safar siang, antum ambil rukhsah safar, nggak bisa. Antum mengambil rukhsahnya saat kalau safarnya sebelum fajar. Coba dilihat di kitab-kitab madhab Syafi'i itu, rinci panjang itu ya. Intinya kalau nggak salah seperti itu. Saya mohon koreksi kalau salah. Nah, jadi di sini Ibnu Utsaimin memilih apa? Bahwa semua lafadz-lafadz akad yang diucapkan tadi sebenarnya dikembalikan kepada adat istiadat masyarakat. Nah, ini yang paling enak buat kita, buat masyarakat semua orang Indonesia paling enak ini. Tidak terkurung pada lafadz-lafadz tertentu. Faqad yakunu hadzal lafdzu sharihan inda qaum. Menurut suatu kaum, lafadz ini sharih, tegas. Tapi menurut yang lain itu kinayah. Bisa jadi tergantung masyarakatnya siapa. Orang Arab di Mesir dengan orang di Saudi beda. Kayak gitu ya. Terus waqad la yadullu, coba Dika baca, waqad la yadullu al-ma'na itlaqan inda ghairihim fayurja'u ila urfin nasi fi dzalika. Nah, bisa jadi qad la yadullu, qad bertemu fi'il mudhari artinya adalah mungkin, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi tidak, bisa jadi dia itu tidak menunjukkan makna secara mutlak menurut mereka, menurut selain mereka. Maka dikembalikan kepada urufnya adat istiadat manusia, kayak gitu ya. Nah, ini adalah akhir dari pembahasan. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang baru, far'un yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi salah satu yang